Pak Jai. Ustaz. Ayo dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hari ini bisa hadir kembali untuk melanjutkan pengajian memperjemah Al-Quran dengan metode Granada. Ini pesertanya sudah banyak ya. Untuk mempersingkat waktu kita serahkan kepada Ustadz Solihin untuk memulai kajiannya, terjemahannya. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi, wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumil qiyamah. Sampai ayat berapa kemarin kita ya? Sekarang ayat 52 Ustaz. Oh, sudah jauh ya? Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya udah, siapa berani? Ayat 52 ya. Tsumma 'afawna 'ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Ya, silakan. Bang Dedi. Siap. Saya dulu Ustaz ya. Ya, siap. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma 'afawna 'ankum min ba'di dzalik la'allakum tashkurun. Tsumma kemudian afawna kami memaafkan, dari kata dasarnya afa, angkum terhadap kalian, min ba'di sesudah, dalik itu, min ba'di dalik sesudah itu, la'allakum agar kalian tashkurun, kalian bersyukur. Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون ثم kemudian عفونا kami maafkan ankum kalian. Jadi kalau afaan itu artinya memaafkan. Memaafkan, mengampuni. Ustaz belum di-share Ustaz. Oh ya? Kemudian ini kenapa nih? Suara normal nggak suara saya nih? Ada storing kayaknya Ustaz. Kayak rusuk-rusuk gitu sih Ustaz. Halo? Udah bagus. Udah bagus Ustaz. Ya, dari Ummu Ihsan nih. Summa kemudian afawna kami maafkan ankum kalian. Jadi afaan itu memaafkan. Iya. Ya. Seperti dalam bahasa Arab tuh ada misalnya ini namanya kata idiom ya, atau kalimat kata idiom. Misalnya raghiba fi. Raghiba fi artinya ingin atau suka. Ya, tapi di sana ada raghibaan. Raghibaan benci. Jadi kalau raghiba fi suka, raghibaan benci. Ya. Gitu ya. Ya, Ustaz.
Oke, jadi afaan mengampuni atau memaafkan boleh ya. Jadi afwan maaf gitu kan. Kenapa ya? Ada mic-nya yang harus dimatiin kayaknya. Mic saya ini. Apa mic saya? Halo? Mik ini Ustaz kayaknya Umi Ihsan. Umi Ihsan, Ah, betul ya. coba. Jadi sampai di sini bisa difahami ya. Jadi afaan itu maafkan ya. Jadi hanya nggak usah diterjemah, ini satu paket dengan afa ya. Oh iya. Summa kemudian afauna kami memaafkan angkum kalian. Itu. Min ba'di dzalika setelah itu. Min tidak diterjemah kenapa? Karena ada ba'd. Karena dirangkai dengan ba'di. Ba'd. Gitu ya. Kemudian kami memaafkan kalian min ba'di dzalika setelah itu. Setelah apa? Setelah mereka menyembah patung anak sapi. Ya. La'allakum agar kalian tashkurun kalian bersyukur. Gitu ya. La'allakum tashkurun agar kalian bersyukur. Jadi luar biasa kan, habis menyembah berhala terus tetap diampuni juga oleh Allah. Ya. Nah, itu mestinya mereka tuh bersyukur kepada Allah. Ingat ini peristiwa. Ya, peristiwa seperti ini semua orang Yahudi ngerti. Orang Yahudi, orang Nasrani ngerti. Ada suara lagi, Ustaz. Mic Iya, siapa? kenapa ya? Mungkin ada yang harus dimatiin ini. Ibu Suprapti mungkin matiin dulu. Nah, udah bagus, Ustaz. Ya. Ya. Sudah, sekarang siapa? Ayat 53. 52 sudah. Ya, silakan. Ayat berapa ya? Ayat 53. 53. Wa idh atayna Musa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh atayna Musa al-kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Wa idh asalnya wadkur id ya Ustaz. Iya, pintar. Id dan ketika ingatlah Qala berkata Musa, Nabi Musa liqaumihi kepada kaumnya yang menyembah anak lembu. Ya kaumi, wahai kaumku, bukan itu ya. Wa'id dan ketika ingat Atayna ingatlah ketika, bukan ketika ingat itu. Nabi Musa kitab Taurat ya. Wal Furqan dan pembeda antara kitab benar dan yang salah. La'allakum, la'alana itu litaroji, mengharap. Ininya agar kalian. La'allakum agar kalian tahtadun, kalian mendapat petunjuk. Wallahu a'lam. Ya, ini. Wa'id dan ingatlah ketika atayna kami berikan Musa kepada Musa. Ya, Alkitab kitab maksudnya Taurat ya. Wal Furqan dan Furqan. Furqan itu apa yang memisahkan antara yang hak dengan batil, antara hidayah dengan kesesatan. Itu namanya Furqan. Ya. Nah, Al-Quran juga disebut Furqan. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Bukan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hai orang-orang yang syahrul Ramadan, bulan Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran.
hudal linnas sebagai hidayah bagi manusia, seluruh manusia. Wa bayyinatin dan penjelas-penjelas minal huda berupa hidayah wal furqan dan furqan. Furqan itu alat pembeda antara yang hak dengan yang batil, hidayah dengan kesesatan. Itu furqan. Antara yang baik dengan buruk, itu furqan. Al-Quran kasih tahu itu furqan itu bisa kita peroleh dengan takwa. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan furqan. Ya. Allah akan letakkan untuk kalian furqan. Takwa itu yang akan menjadikan mata hati kita itu tajam. Ya. Sangat mudah sekali untuk membedakan mana yang hak dengan yang batil. Tapi kalau mata hatinya gelap, udah nggak ada hak, nggak ada batil. Yang batil juga disukai, ya, digandrungi, ya, bahkan menjadi konsumsinya sehari-hari. Bahkan sepertinya mati kalau tidak dia lakukan. Jadi takwa itu penting, ya. La'allakum tahtadun, agar kalian memperoleh hidayah. Nah, ini juga peristiwa ini setelah keluarnya mereka dari laut, maksudnya selamatnya mereka dari kejaran Fir'aun, yang ketika itu Fir'aun ditenggelamkan di laut, mereka selamat dari laut yang akhirnya menyatu. Ya, sebagaimana ini ada dalam diterangkan juga dalam surah Al-A'raf, ya, juga diterangkan dalam surah Al-Qasas ayat 43. Allah mengatakan wa laqad atayna Musa al-kitaba min ba'di ma ahlakna al-quruna al-ula basaira lin-nasi wa hudan wa rahmatan la'allahum yashkurun. Gitu. Apa katanya? Dan sungguh benar-benar itu dalam surah Al-Qasas, ya, ayat berapa? Ayat 43. Sungguh benar-benar kami telah datangkan, kami telah berikan kepada Musa. Sungguh benar-benar kami telah datangkan, telah berikan kepada Musa apa? Al-kitab, kitab. Min ba'di ma ahlakna al-quruna al-ula. Setelah kami hancurkan, kami musnahkan generasi-generasi pertama. Basaira linnas, sebagai basair, sebagai pelajaran penting bagi seluruh manusia. Ya, wa hudan wa rahmah. Hidayat dan rahmat. Apa nih basair? Ya, Alkitab itu Taurat tuh isinya kalau dibaca dengan benar, dihayati, itu isinya adalah basair. Apa basair itu? Basair itu yang memperlihatkan kepada manusia dengan sangat jelas, ya, mana yang hak, mana yang batil. Basair. Ya, kasih petunjuk. Kembali aja. Ustaz bertanya, Ustaz. Wa hudan dan hidayah wa rahmah, dan rahmat la'allahum yashkurun, agar mereka bersyukur. Itu untuk menerangkan ayat itu, ya. Tadi surah Al-Baqarah yang tadi kita baca, ya, ayat 53, ya. Ada di surah Al-Qasas ayat 43. Jadi maksudnya ini kejadian setelah diselamatkannya mereka oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Ya. Keluarnya mereka dari laut itu. Baik. Berikutnya kita di ayat. Silakan. Ya. Proses buat guru kemudian menjadi wa'id itu, Ustaz. Bisa diulangi. Yang wa'id ini? Halo? Yang wa'id? Ya, wa'id. Nah, wa'id menjadi wa'id menjadi wa'id. Ya, jadi kenapa wa'id itu diterjemahkan dan ingatlah ketika, gitu kan? Karena asalnya adalah wadkur id. Tanpa disebut wadkurnya, tanpa disebut udkurnya, wa'id itu sudah mengandung makna udkur. Oke, Pak Endro? Ya. Jadi ini namanya ya, litanbih ini, ya. Jadi ada tanbih, ada peringatan yang tidak ditulis, ya, tapi difaham. Selalu di depan ayat, ya, Ustaz, ya? Ya. Ya, silakan sekarang. Nah, ayat
54. Pak Endro, ada yang mau ditanyakan lagi kah? Ini Ustaz, Terima kasih Ustaz. Ya sama-sama. Ya, Pak Kang Deddy. Wa'id itu kalau dibaca mushaf yang itu ya, mushaf yang tafsir singkat yang saya pegang ini, emang ada Ustaz, wadukuru itu ya. Oh iya. Wadukuru itu Ya, penjelasannya. Ya kalau ini mesti wadkuru ya, karena untuk orang banyak. Ya kalau kepada Nabi Muhammad wadkur. Itu ya Ustaz ya, sambungannya ya. Iya, sebentar. Silakan. Yang siap, Coba Ustaz. silakan. Ayat berapa? Ayat 43 ya. 54. 54 Ustaz. Ya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonir Siapa saya? Ya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum. Dzalikum khairul lakum inda bariikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Wa'id, dan ingatlah ketika qala berkata Musa berkata liqaumihi kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, innakum, sesungguhnya kalian, dolamtum, dari kata dolama, kalian telah menzalimi, anfusakum, diri kalian, bittikhadikum, dari kata ittikhada, dengan menjadikan kalian menjadikan al-ijla, patung anak sapi ya saya. Fatubu, maka bertobatlah, dari kata taba yatubu, illa, kepada bariikum, yang bariikum itu dari kata baro yabra'u, yang menjadikan kalian. Faktulu, dari kata qatala yaqtulu, faktulu, maka bunuhlah kalian bunuhlah anfusakum, diri kalian, dzalikum, yang demikian itu, khairul lakum, dari kata khara yakhiru, lebih baik bagi kalian, inda bariikum, di sisi yang telah menciptakan kalian, fataba, maka bertobatlah alaikum, atas kalian, innahu, sesungguhnya, huwa dia tawwabur, maha penerima taubat, ar-rahim, dan maha penyayang. Jadi, dan ingatlah ketika Musa mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya kalian telah menzalimi diri kalian dengan menjadikan patung anak sapi, maka bertaubatlah kepada yang telah menjadikan kalian, maka bunuhlah diri kalian, yang demikian itu lebih baik bagi kalian di sisi yang telah menciptakan kalian, maka bertobatlah atas kalian, sesungguhnya dia benar-benar maha penerima taubat, maha penyayang. Gitu, Ustaz. Ya. Baik, ini sifat taubatnya mereka zaman itu ya. Di ayat 54. Wa idh qala Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Musa berkata liqaumihi, kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, innakum zalamtum anfusakum, sesungguhnya kalian mendalimi diri kalian sendiri. Ya. Bittikhadikumul ijla, dengan pengambilan kalian al-ijla, akan patung anak sapi. Mereka ambil patung anak sapi itu sebagai persembahan. Itu maksudnya. Fatubu, maka bertobatlah kalian, ila bariikum, kepada pencipta kalian. Bari itu sama dengan Salih. Ya. Bentar ya. Ini ya, anak saya tidur di sini. Nah. Nah,
Marahin kamu. Sama mas. Gendong. Ini dong. Mau beli weh nggak? Mungkin apa? Mau beli weh. Tapi ya. Faqtulu anfusakum, maka bunuhlah anfusakum, diri kalian. Apakah membunuh diri apa bagaimana itu? Ya, kalimatnya seperti itu lahirnya ya. Tapi kalau kita lihat di riwayat-riwayat tidak begitu. Ya, jadi begitu Musa datang kepada mereka setelah berjumpa dengan Allah selama 40 hari itu. Lalu Musa melihat mereka menyembah patung anak sapi, dan Musa marah kepada mereka. Sampai Harun pun adanya juga dimarahin sama Musa. Ya, sampai jenggotnya dipegang sama kepalanya. Ya, kalau kita lihat di beberapa ayat ya, di ayat-ayat yang lain. Dimarahin tuh Harun, kenapa tidak bisa menjaga kaumnya? Tahu, Musa juga habis dimarahin oleh Allah. Kenapa tinggalkan kaumnya begitu cepat? Gitu. Terus Musa mengatakan, haulaihum ala athari. Kalau dalam Al-Quran ya, mereka ikut saya. Wa'ajiltu ilaika rabbi litarda. Saya ini tergesa-gesa menujumu supaya engkau ridha. Ternyata tidak begitu ya. Ternyata diuji kaumnya dengan penyembahan terhadap berhala. Begitu Musa datang, Musa marah, mereka merasa bahwa mereka bersalah. Mereka merasa bahwa mereka bersalah. Lalu Musa katakan, ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum, wahai kaumku, sesungguhnya kalian telah mendalimi diri kalian sendiri. Bittikhadhikumul ijla, dengan kalian menjadikan patung anak sapi sebagai sembahan. Fatubu ila barikum, maka bertobatlah kalian kepada pencipta kalian. Nah, merasalah mereka. Faqtulu anfusakum, lalu bunuhlah diri kalian. Nah, orang yang soleh, entah anak, entah bapak, membunuh saudaranya yang menyembah. Masing-masing merasa, ya saya menyembah berhala itu. Nah, yang merasa, dan yang tadinya tidak diketahui bahwa orang itu menyembah berhala, ternyata menyembah berhala, ya dibunuh. Ya, tadinya Musa tidak tahu kalau itu orang menyembah berhala, dan ternyata orang ini mengaku, tidak dibunuh. Ya, siapa yang membunuhnya? Orang yang tidak menyembahnya. Ya. Dzalikum khairul lakum 'inda barikum, yang demikian itu lebih baik bagi kalian di sisi Tuhan kalian, pencipta kalian. Fataba 'alaikum, lalu Allah menerima tobat kalian. Ya, diterima tobatnya. Yang dibunuh diterima tobatnya, yang membunuh diterima tobatnya. Kedua-duanya diterima tobatnya. Ini adalah model taubat yang paling sadis, di mana orang yang tidak menyembah berhala membunuh orang yang menyembah berhala. Ini salah satu versi tafsir. Ya. Innahu, sesungguhnya Allah huwa dia benar-benar at-tawwab, maha penerima taubat, ar-rahim, maha penyayang. Ya. Ini apa nih, ada pesan penting apa di dalamnya? Pesan pentingnya adalah, ya banyak sih pesan penting, tapi antara lain adalah bahwa hukum Allah itu ada memiliki dua fungsi. Halo? Ya, hukum Allah itu ada memiliki dua fungsi. Ya. Pertama namanya al-jabar. Bukan. Az-zajar. Apa itu az-zajar? Az-zajar itu artinya menimbulkan efek jera. Itu namanya az-zajar ya. Terus satu lagi namanya al-jabr. Apa itu al-jabr? Al-jabr ini menghapus dosa. Jadi kalau hukum Allah diterapkan, itu akan menimbulkan
kewibawaan. Jadi hukum akan menjadi wibawa. Kenapa? Karena hukum itu menimbulkan efek jerak. Hukum menjadi wibawa. Terus yang satunya al-jabar. Apa itu al-jabar? Dosa orang yang dihukum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semisal rajam gitu. Dengan rajam orang itu takut. Yang melakukan aduh takut saya. Ya. Dengan begitu hukum itu menjadi wibawa. Ya, beda kalau orang yang habis berbuat serong kayak gitu malah dikasih hadiah, malah diberitakan, malah dipuji-puji. Ya. Ya. Nah, terus orang yang dirajam kan mati, dosa-dosanya dihapus. Bersih. Gitu. Ya, hebatnya hukum Allah. Maka penting syariat Islam itu ditegakkan. Ya. Minimal syariat Islam itu ditegakkan di dalam hati kita masing-masing. Kalau hati kita masing-masing menegakkan syariat Islam, anak di keluarga syariat Islam ditegakkan, ya, insya Allah aman. Negara ini akan sejahtera, aman. Baik, sekarang kita kembali lagi di praktek kita. Ayat 55. Siapa siap? Siapa berani? Dina. Ainun, silakan. Siapa ini? Ayat 54 apa ya? Ya, ayat 55. Oh, 555. Ya. 55 itu. 55 mana? 55. Mana suaranya nih? Wa'id 54 55 Pak. 55. Wa idh qultum ya Musa lan Oh nu'mina. iya. Wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narollaha jahratan fahadat so'ikotu wa antum tanzurun. Wa'id dan ketika kultum kalian berkata ya Musa, hai Musa, lan tidak nu'mina kami beriman laka kepada kamu hatta sehingga naro kami melihat Allah jahrotan dengan jelas. Fahadat umu maka menyambar kalian soikotu halilintar wa antum dan sedang kalian tanzurun kalian menyaksikan. Ya. Jadi dan ketika kalian berkata wahai Musa, tidak akan kami beriman kepada kamu sehingga kami melihat Allah dengan jelas, maka menyambar halilintar kepada kalian. Dan sedang kalian menyaksikan Wa antum terus kalian menyaksikan, melihat. Baik. Wa idh dan ingatlah ketika qultum kalian mengatakan ya Musa, hai Musa, lan nu'mina, lan tidak akan nu'mina kami beriman laka kepadamu hatta sebelum atau sehingga narallah kami melihat Allah jahrotan secara jelas. Jahrotan maksudnya melihat dengan mata kepala. Itu jahar. Jadi terlihat jelas dengan mata kepala. Itu yang mereka inginkan itu. Maka mereka bikin patung anak sapi itu sebagai sesembahan karena bagi mereka Tuhan harus terlihat. Nah, orang yang meyakini bahwa Tuhan harus terlihat,
cara tobatnya ya seperti tadi, disembelih. Ya, dibunuh oleh orang yang lain. Gitu. Baik, wa idh qataltum dan ingatlah ketika kalian mengatakan ya Musa lan nu'mina, kami tidak akan beriman. Laka kepadamu hatta narallah, sehingga kami melihat Allah jahratan secara jelas. Ya, melihat dengan mata kepala. Fa akhadatkum, lalu menyambar kalian as-sa'iqatu halilintar, disambar oleh halilintar. Yes. Ya, wa antum sedang kalian tanzurun, melihat. Ya, disambar. Yang sebelah sana disambar, ini melihat, terus disambar, mati semua. Terus thumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum. Silakan ayat 56-nya. Indah Ustaz. Ayat 56. Thumma ba'atsnakum. Indah Ustaz. Ya, silakan. Siapa ini? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma ba'atsnakum min Panjang. ba'di Thumma ba'atsnakum. Panjang. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Stop. Tar dulu. Mbak Indah. Perhatikan ya, saya baca ya. Sambil memperbaiki bacaan ya. Ya Ustaz. Summa ba'a. Ya. Summa ba'ath. Summa ba'athnakum. Ditahan di sini, mim mati ketemu dengan mim. Ya, ada tasydid nih. Ya. Summa ba'athnakum min, nun mati ketemu dengan ba, itu diganti dengan mim. Ya, nun matinya. Ya. Jadi mim, tapi tidak mengatup keseluruhan. Dua bibir itu ada terbuka dikit. Mim ba'di, bukan mim, bukan. Ya, jadi thariqatul adanya, cara pengucapannya seperti kita membaca ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi artinya disamarkan di bibir. Ya. Mim ba'di. Summa ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Saya ulangi ya. Summa ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Ya. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Nah, kan lumayan. Nah. Ulang lagi Ustaz. Enggak, cukup. Tsumma, kemudian ba'atsnakum dari kata dasarnya ba'atsana, kemudian kami membangkitkan kalian, kalian, min ba'di setelah mautikum, dari setelah kamu mati, setelah kalian mati, la'allakum, agar kalian tashkurun, bersyukur. Bersyukur dari kata akar katanya syakaro yashkuru syukron. Jadi kemudian kami membangkitkan kalian setelah kalian mati agar kalian bersyukur. Ya. Summa, kemudian ba'atsnakum, kami bangkitkan kalian min ba'di mautikum, setelah kematian kalian. La'allakum, agar kalian tashkurun, kalian bersyukur. Gitu ya. Nah, jadi setelah mereka disambar ledek, disambar petir, mati semua, kemudian Allah bangkitkan lagi. Hanya pada mereka saja nih kejadian seperti ini.
Ya, maka Allah katakan wa'id, ingat itu kenikmatan yang luar biasa. Ya. Allah bangkitkan lagi. Kalian luar biasa zalimnya kepada Allah, menyembah patung anak sapi. Tapi kemudian Allah terima taubat kalian. Terus kalian ada lagi peristiwa, minta melihat mana Allah. Kita nggak percaya, kecuali Allah terlihat dengan mata kita secara jelas. Allah ngedeng misalnya, Allah memperlihatkan diri kepada kita, baru kita percaya. Sambar berek, ya, sambar petir mati semua. Waktu disambar itu masing-masing melihat bagaimana petir itu menyambar mereka. Udah pada mati, dibangkitkan. Ya, mereka tahu ya, siapa-siapa yang mati terus dibangkitkan. Ya, masing-masing melihat. Supaya apa? La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Enggak banyak kan yang Allah minta apa? Cuma bersyukur aja. Yang Allah minta ini satu. Agar kalian bersyukur. Ya. Ini orang kalau bersyukur itu satu wujud kesantunan, kesopanan dia. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada syukur, ada sabar. Lihat tuh. Kita diajarin benar oleh agama kita ya. Ya. Orang Yahudi juga diajarin benar oleh agama mereka ya. Ada itu di Tauratnya tuh ya. Ya. Tapi kalau yang ini jelas lah, sudah mati dibangkitkan kembali. Orang yang pikirannya masih bagus, ya harus berterima kasih lah. Ya. Baik, sekarang kita di ayat berapa? Ayat 57. Makasih Ustaz. Sama-sama, silakan. Ayat 57. Ya, siapa? Siapa berani? Mau nyoba dulu Ustadz. Memang berani? Berani. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dhalalna alaikumul ghamama wa anzalna alaikumul manna wassalwa. Alaikumul manna Nanya nggak panjang. Manna wassalwa. Alaikumul manna wassalwa. Kulu min thayyibati ma rojaqnakum. Bukan rojak. Bu Es. Rojak. Bukan rojak, tapi roza, za. Rojak. Ya, Rojak. berarti orang Sunda atau mah. Roza, za. Tipis. Min thayyibati ma rojaqnakum. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadlimun. Wa dolalna itu dan kami tutup alaikum di atas gomama awan. Di atas naon atuh Di Ibu? di atas kalian ya. Itu baru pintar. Di atas kalian gomama awan wa anjalna dan kami turunkan dan kami ngajadikan gitu. Anjalna kami turunkan. Jadikan. Alaikum wa anjalna dan kami turunkan alaikum atas kalian manna wasawa dan sawa. Kulu makanlah min thayyibat yang baik apa-apa rojaqnakum kami rizkikan kepada kalian
wama dolamuna, dan tidak mendolim, dan mereka tidak mendolim kami, walakin jeung tetapi kanu justru mereka anfusahum anfusahum diri sendiri dan diri mereka sendiri yadlimun yang mendoliminya, yang mendolimi. Itu mungkin dia. Waduh, memang ini orang paling pintar nih di dunia nih, Ibu. Luar biasa. Keren, jangan kalah sama anak muda, Ibu. Ya, Pan, belajar. Kalau kalah sama anak muda, nggak usah jadi orang Sunda deh. Rojak. Ya. Jadi bukan wadol, iya. Wa dhallalna 'alaiha. Ainnya yang medok, Bu. Orang Arab tuh ainnya medok, bukan alaina Alaikum. Iya. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama. Bukan go. Bukan gomama. Ya, ghin. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anza. Za tipis kayak sa. Sa dikasih z. Wa anza. Za. Ya, pokoknya mau tidur latihan ya. Enggak. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Enakan Ustaz. Dan kami telah naungi. Alaikum, dan kami telah naungkan alaikum di atas kalian. Ya. Al-ghamama, ghamam itu awan yang terasa bagi orang yang di bawahnya itu sejuk. Itu ghamam tuh. Itu ghamam itu berbeda dengan awan yang biasa, beda. Nah, mereka kan habis baru saja selamat dari kejaran Firaun kan? Ya enggak, di satu pulau, di satu daerah yang tidak ada rumah, mereka nggak punya rumah kok. Ya, mau bernaung di mana? Panas itu di sana. Panas membakar. Luar biasa panas. Tapi Allah kasih mereka naungan. Ya, dikasih awan yang sejuk. Lihat. Jadi betapa sayangnya mereka kepada mereka, betapa sayangnya Allah kepada mereka. Kan mereka belum pada kerja. Makan dari mana? Ya, roti dari mana? Nggak ada. Ya nggak? Allah katakan, wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Dan kami telah turunkan kepada kalian al-manna. Manna ini dalam beberapa riwayat ya, itu turunnya di waktu pagi. Ini kayak embun dia, nempel di pohon jahe. Mungkin nempel di daun-daunnya. Dia itu kental sekali ya. Seperti madu begitu. Ya Ustaz mungkin ya. Kayak karet ya. Kayak karet itu kandungannya 70 kali lipat lebih baik, lebih bagus daripada madu. Madu itu sudah luar biasa hebatnya kan. Manna itu 70 kali lipat lebih bagus daripada kandungan yang ada di madu. Dan itu adanya hanya buat mereka saja. Seperti itu dari sorga itu. Wassalwa itu semacam burung puyuh ya. Datang setiap sore, mereka tinggal nangkep aja.
Oh, burung puyuh. Ya. Ya, itu tuh. Jadi mereka itu makanannya bergizi, bersih, nggak pakai goreng-gorengan apa segala, nggak pakai. Ya, bersih luar biasa, bersih, menyehatkan. Ya. Tinggal bakar saja tuh burung, ya nggak? Waduh, luar biasa protein. Ya. Lalu Allah katakan kulu min thayyibati ma razaqnakum. Tapi bukan rojak, roza. Roja, ja. Roza. Nih kalau ada di depan saya gitik pakai rotan nih orang nih. Kan gitu orang dulu kalau nggak bisa digitik pakai rotan. Ya, macam kiai saya dulu. Kulu makanlah, ya. Kulu makanlah kalian min dari thayyibati yang baik-baiknya apa yang razaqnakum telah kami rizkikan, kami anugerahkan kepada kalian. Makan yang baik, makanlah yang baik-baik dari apa yang telah kami rizkikan kepada kalian. Jangan nyari yang lain, ini sudah cukup, lebih dari cukup. Pasti itu mengenyangkan, pasti itu bikin sehat. Orang ya kalau setiap hari minum madu, jeroannya itu sehat, bersih. Nah, ini lebih hebat dari madu, mana? Ibu tahu, daging ditaruh di madu, 6 tahun nggak busuk. Ya, kita punya daging ya, taruh di madu gitu, 6 tahun nggak busuk. Oh, gitu. Coba ya. Wajib ada madu. Madunya yang asli. Oh, iya. Madunya yang asli, ya. Nggak asli ya. Ini, ya, ini madu asli beneran Ibu, bukan madu asli kiasan. Iya. Sidir. Iya kan, kalau madu kiasan mah ya istri kedua. Campur gula ya. Nah, ya. Karena kalau madu asli itu hidup dia. Ya, mengeluarkan panas. Oh. Hidup dia. Jadi daging itu terus segar terus kalau ditaruh di madu. Jadi dia makan selalu pagi. Tinggal ambil saja itu, datang sendiri dia. Ya Allah yang mendatangkan kan, Allah turunkan. Sore datang burung-burung ya. Mereka ambil, tinggal nangkep aja. Burungnya datang minta ditangkap. Ya, bukan dikejar. Datang minta ditangkap. Memang sengaja Allah kirimkan buat makan mereka gitu. Ya. Lalu Allah katakan wa ma zalamuna. Wa ma dan tidaklah zalamuna, mereka menzalimi kami, kata Allah. Dengan mereka apa itu? Mereka menyembah berhala, bukan mereka menzalimi kami. Walakin tetapi kanu mereka sendiri anfusahum terhadap diri mereka yadzlimun, mereka menzalimi. Jadi kalau orang berbuat zalim, sebenarnya zalim kepada diri sendiri. Iya. Gitu kan? Zalim kepada diri sendiri, dan zalim paling besar adalah ketika menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, syirik. Inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya syirik itu benar-benar merupakan kezaliman yang besar. Kepada siapa? Kepada Allah, enggak, kepada diri sendiri. Ya Allah, bagi Allah semua manusia itu menyembah berhala, enggak rugi Allah. Iya, tidak rugi manusia Allah. Sendiri yang rugi. Iya. Ya. Apa sih dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Ya. Oke, sekarang kita di ayat panjang nih. Baik, ayat 58. Siapa berani? Kemana saya? Siapa? Silakan. Ainun. Siapa aja boleh. Salam warahmatullah. Siapa aja boleh. Siapa? Ainun siap? Saya Pak Ustaz. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dah. Koin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Wa idza qulna dkhulu hadhil qaryata faqulu minha haitsu syi'tum raghatan wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun Atau saya tahu nya kayak gampang teh ini ke mubadir lah mamna ga. wa qulu hittatun naghfir lakum khotoyakum wa sanazidul muhsinin. Wa'id dan ingatlah ketika kulna kami berfirman udkhulu dari akar kata dakhola masuklah hadihi ini al-qaryah negeri ini fakulu maka makanlah minha darinya dari negeri itu haitsu si'tum apa yang engkau inginkan rogodan dari kata rogida dengan senang hati wadkhulul baba dan masukilah pintunya sujadan sambil bersujud sujadan waqulu dan makanlah dan katakanlah hittatun bebaskanlah kami naghfir lakum kami akan mengampuni kami akan memaafkan kalian khotoyakum dan dosa-dosa kalian wasanazidul muhsinin dari ziyadah menambah kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat baik, Ustaz. Ya, coba terjemahkan itunya. Secara maknawi. Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah ke dalam negeri ini, maka makanlah dari negeri itu darinya apa yang engkau inginkan dengan senang hati dan masukinlah pintunya sambil bersujud dan katakanlah bebaskanlah kami akan mengampuni kalian dan dosa-dosa kalian nggak pakai dan ya kami akan mengampuni kalian ya, dan dosa-dosa kalian dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat baik. Begitu Ustaz. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. Wa'idh dan ingatlah ketika kulna kami katakan udkhulu masuklah kalian hadhil qaryata desa ini. Ulama tafsir mengatakan yang dimaksud qaryah di sini adalah Baitul Maqdis, al-ardul muqaddasah. Ya. Itu adalah tanah leluhur mereka yaitu Nabi Yakub. Ya, fakulu minha Lalu kayaknya ke awalan. Maaf. Fakulu maka makanlah kalian minha darinya di desa ini. Haitsu syi'tum ya dimanapun kalian mau. Ya, raghadan dengan sukacita. Wadkhulu dan masuklah kalian al-baba pintu ini. Jadi mau masuk yang disebut al-ardul muqaddasah, bumi yang tanah yang disucikan. Jadi mau masuk tanah yang disucikan atau ardul muqaddasah itu tanah leluhur mereka dari Nabi Yakub ya. Itu ada pintu gerbang. Ada pintu gerbang.
Kalau kita misalnya di sini selamat datang gitu, ada di sana ya. Masuk pintu gerbang. Ya. Kalau perintah, jadi itu yang dimaksud pintu, bukan pintu rumah, pintu gerbang masuk daerah itu. Lalu Allah katakan apa? Wadkhulul baba, dan masuklah kalian al-baba, pintu itu, sujadan dengan sujud. Ya. Nah, ini sujud apa ruku? Ada yang mengatakan sujud maksudnya ruku dengan membongkok. Waqulu, dan katakanlah. Hittatun, dari kata hatta. Ya, hittatun itu satu kata benda artinya kayak amin, artinya apa kalau amin? Amin, artinya istajib ya Rabbana. Ya, kabulkanlah doa kami wahai Tuhan kami. Hittatun itu artinya hapuskanlah dosa kami. Ya, sambil sujud, ya mau masuk sujud terus sambil berdoa, hittatun. Gampang kan, satu kata aja. Jadi mestinya cukup itu. 1 detik saja mereka hafal hittatun. Katakanlah hittah. Kalau mengucapkan hittah itu artinya, ya Allah ampunilah dosa kami. Ya. Naghfir lakum, niscaya kami ampuni kalian. Ya, khotoyakum, dosa-dosa kalian. Niscaya kami ampuni untuk kalian khotoyakum, dosa-dosa kalian. Wasanazidul muhsinin, dan kami, misalnya kan akan artinya, dan kami akan menambahkan buat orang-orang yang muhsin. Gitu ya. Orang-orang yang kebaikan. Muhsin, orang-orang yang berbuat baik. Ya. Tapi kita akan terbawa di muhsin ini ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bedakan antara muslim, al-muslim dengan al-mu'min. Ya enggak? Setelah itu al-muhsin. Ya. Bagi orang-orang yang muhsin, Allah akan kasih tambahan. Ya. Tambahan apa? Tambahan nikmat. Bukan sekedar ampunan. Ya. Apa tuh? Bagi orang muhsin itu akan Allah kasih tambahan. Ya, ingat kan? Ada di mana? Ada di surah ada di surah Yunus. Melihat Allah, melihat wajah Allah. Di surah Yunus ayat 26. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang ihsan akan memperoleh husna. Ya, akan memperoleh surga. Wa ziyadah, dan tambahannya. Gitu kan? Surah apa tadi? Yunus. Yunus. Surah Yunus. 20 ya. Surah Yunus ayat 26. 26. Oh. Ya, Ibu kayak gitu-gitu mah harus pintar, Bu. Ya. Ya, 6. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala dhillah. Gitu ya. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Ya, Yunus ayat 26 ya. Ya. Udah tahu ya? Sama kan berarti? Ini saya bawakan ya. Lilladzina ahsanu, untuk orang-orang yang ihsan, al-husna, surga, wa ziyadah, dan tambahannya. Oke. Tambahannya kata Rasulullah adalah melihat wajah Allah. Ya, karena coba kita kembali sini. Wasanazidu, dan kami akan memberikan tambahan. Ya gak? Al-muhsinin, kepada orang-orang yang muhsin, yang ihsan. Tambahannya apa? Tambahannya melihat wajah Allah. Gitu kan? Amin. Itu kan orang sudah beriman, tinggal kita naikkan menjadi orang yang muhsin. Dari mukmin menjadi muhsin. Amin. Gitu ya? Iya. Baik. Ayat 59. Monggo.
Siapa Mau yang nyoba berani? ya, Ustaz? Mau nyoba? Silakan. Umu Ahsan. Anaknya ada A'udzu di Libya billahi itu. minasyaitonir rajim. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Fabaddala, fa awalannya, maka badala mengganti. Jadi maka mengganti. Alladzina orang-orang yang isi mausul, zalamu tina akar kata dolama mendolim, wa akhiran waw alif mereka zolim, qaulan perkataan, ghaira dengan selain alladzi yang qila dikatakan lahum lana itu dijarin kepada humna mereka kepada mereka fa'anzalna maka kami turunkan ala bijarin ala di atas alladzina orang-orang yang zolamu akhiran wa mereka dina akar kata zolamu zolim mereka menzolim rizan sebuah perkataan wabah minas sama dari langit bima karena apa yang kanu mereka telah sukun mereka berbuat fasik. Itu bukan Ustaz? Halo? Luar biasa ya. Nah, keren atuh. Kepasikan. Pastikan ya. Ada anaknya di Libya, murid Pak Ustadz. Nah. Itu Umi Lisan. Iya tahu nyaho abdi teh. Fabaddala lalu mengganti alladzina zalamu orang-orang yang zalamu mereka zalim. Ya. Qaulan kata-kata ghairul ladzi qila yang tidak ghaira yang bukan alladzi yang qila dikatakan lahum kepada mereka. Tadi kan disuruhnya hittatun kan? Hittatun artinya ya Allah hapuskanlah dosa kami, gitu gak? Hapuskanlah dosa kami itu hittah. Mereka ganti itu kata-kata itu dengan yang tidak dikatakan kepada mereka. Disuruh hittah mereka mengatakan hittah, tertawa-tawa, hittatun min syair, hittatun begitu. Diplesetin. Hittah itu artinya gandum. Oh, gandum gitu. Suruh minta Jadi ibu bisa memahami kan? Jadi betapa dablegnya tuh orang-orang Bani Israel tuh. Dableg luar biasa. Istilahnya apa ya? Ada bahasa yang tepat tuh untuk mereka. Ya, fa'anzalna lalu kami turunkan alal ladzina zalamu kepada orang-orang yang zalamu mereka zalim rijzan. Allah turunkan rijz siksa. Minas sama'i dari langit bima karena apa yang kanu mereka telah yafsukun mereka berbuat fasik. Ya karena kefasikan mereka. Mana kefasikan mereka? Mengganti kata-kata yang Allah ajarkan dengan kata-kata yang tidak Allah ajarkan. Itu buruk. Sudah ada cikal bakalnya ya, maka Taurat itu diganti-ganti kata-katanya ya. Sudah ada cikal bakalnya nih di sini nih. Baik, ada lagi yang berani ayat berikutnya. Ayat 60. Subhanallah, udah banyak nih. Luar biasa. Siapa berani? Mana tadi Ainun? Mbak Ainun.
Nah, tuh. Ayo. Kan bagus. Ya, silakan. Ya, Kedengaran nggak, Bu? Suaranya? kedengaran. Kedengeran. Yang ayat 60 sih belum diterjemahin, baru sampai ini 58 tadi. Oh. Ya. Ya udah, kalau nggak berani mundur. Saya ikut Ustaz. Ya, Kalau insyaallah. berani, ya. Bu Fairuz. Ferus. Yang dulu ya. Silakan. Saya kira nggak hadir. Insyaallah hadir. Alhamdulillah. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asaka al-hajar فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Okey. Luar biasa. Wa'id dan ingatlah ketika istasqa dari perkataan siapa istasqa memohon. Ingatlah ketika memohon air Musa. Okey, istasqa Musa memohon air, meminta air liqaumihi untuk kaumnya. Faqulna dan kami telah berfirman. Iqrib daripada perkataan daraba memukul, jadi idrib pukullah bi asabi dengan asaka kata dasar asa tongkat asaka tongkat engkau al-hajara batu dan ingatlah ketika Musa meminta air untuk kaumnya. Maka Allah telah berfirman, pukullah dengan tongkatmu batu itu. Fajarat dari perkataan fajara memancarkan, bila fajarat lalu memancarlah minhu darinya ithnata asyrata 12 aina dari perkataan ana itu mengalir, aina dengan mata air ya, dan memancarlah darinya 12 mata air. Qad sesungguhnya telah alimu ia mengetahui kullu unasim manusia itu mashrabahum dari perkataan syaraba minum, jadi mashrabahum tempat minum mereka, maknanya sesungguhnya telah mengetahui setiap manusia itu tempat mereka mengambil minuman lah. Kulu makanlah kalian, washrabu dan minumlah kalian, min dari rezeki Allah, rizqillah rezeki Allah, wala dan jangan, wala ta'tau dan janganlah, ta'tau daripada athia berbuat sombong, janganlah kalian membuat bencana di bumi di muka bumi, mufsidin daripada perkataan fasada, buat kerosakan, orang-orang yang membuat kerosakan. Jadi makanlah kalian dan minumlah kalian dari rezeki Allah, dan jangan kalian membuat kerosakan di muka bumi. InsyaAllah Ustaz. Itu je. Baik.
وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ استسقى, dan ingatlah ketika istasqa, meminta siraman, meminta air. Musa, ingatlah ketika Musa minta air kepada Allah di daerah yang mereka tersesat di situ. Ya, mereka baru saja selamat dari kejaran Fir'aun. Tidak ada rumah, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Ya, tapi sudah Allah kirim itu. Yang namanya manna setiap pagi, salwa setiap sore. Makanan yang mereka nggak usah susah, tidak susah-susah. Datang, manna datang, tinggal diambil, nikmatnya luar biasa. Sore salwa datang, tinggal mereka sembelih, mereka bakar, nikmatnya luar biasa. Terus mereka akan minta minum. Nah, dari mana itu? Ada sumur? Nggak ada sumur. Minum air sungai? Nggak ada sungai juga. Jadi bagaimana? Itu mereka ini ada banyak sekali riwayat. Ada riwayat mengatakan bahwa Harun mendapatkan batu seukuran segi 4 hasta, ya berapa nih? Taruhlah ya 30, ya 50 kali 50. Segi 4 ya. Jadi itu dari marmer tuh batu tuh. Nah, itu batu itu dibawa di atas keledai, terus Musa minta siraman, minta air dari Allah, Allah katakan pukul tuh batu itu. Begitu dipukul, dari batunya terus segi 4. Jadi gambarannya seperti ini ya. Saya bisa menggambarnya atau tidak ya? Ya, dari arah sini keluar 3 mata air. 3 mata air. 3 mata air. Nah, itu pas untuk 12 keturunan atau suku Yahudi Bani Israel saat itu. Ya, masing-masing mengetahui di arah mana mereka mengambilnya. Luar biasa. Kalau mereka pergi, ini batu dibawa lagi, diangkut. Nanti saatnya mereka mau minum, diturunkan lagi dari kendaraan, nanti dipukul oleh Musa dengan tongkatnya. Nanti keluar lagi air. Lihat tuh, siapa yang pernah begini tuh, selain umatnya Nabi Musa saat itu saja. Luar biasa ya. Yang kayak gitu saja itu nggak bersyukur mereka. Ya. Fauna lalu katakan, idrib, pukullah bi'asaka dengan tongkatmu, al-hajar, batu itu. Fanfajar lalu memancarlah minhu dari batu ini, 12 aina, 12 mata air. Qad alima, sudah mengetahui kullu unasin, masing-masing orang, masing-masing suku, masyrabahum, tempat minum mereka. Ya, tempat minumnya dari mana gitu? Ya, dari sudut sini atau sudut yang lainnya, gitu ya. Sudut A, sudut B, sudut C gitu. Gitu ya. Qad alima kullu unasin mashrabahum. Salah. Kulu makanlah. Manna, salwa, washrabu dan minumlah. Min rizqillah.
dari anugerah Allah. Kita kan katakannya rizki, ya enggak? Rizki, bahasa Indonesianya rizki itu anugerah. Jadi mereka peroleh tanpa susah payah, itu namanya rizki. Ya, namanya anugerah, pemberian Allah. Nggak usah kerja, nggak usah melamar kerja, Allah kasih, Allah kirimkan. Bagaimana itu batu bisa mengeluarkan air? Ya, itu mukjizat. Ya, kalau sudah selesai, ambil airnya, diletakkan lagi di tempatnya. Nanti dibawa lagi, meneruskan perjalanan lagi. Ya, capek, mau makan, ambil mana, ambil salwa, minumnya, mau minum, batunya diletakkan lagi, dipukul lagi, keluar lagi 12 mata air. Tapi itu, waduh, spektakuler sekali. Ya, kenikmatan yang luar biasa. Wala ta'athau. Apa itu ta'athau tadi? Wala ta'athau, dan janganlah kalian tadi apa artinya ta'athau ya? Kalian membuat bencana, atau ada lagi satu sombong. Jadi kat sini saya pilih membuat bencana, membuat kerusakan, Berkeliaran juga. ya. Ya, jadi asa ya'su itu Berkeliaran. ya, itu tuh ya. Jadi asa ya'su itu paling tepat, artinya berkeliaran. Menyebar kemana-mana, ya berkeliaran. Ta'athau. Wala ta'athau, dan janganlah kalian apakah bagus ya bahasa berkeliaran? Beredar, Ustaz. Kejahatan. Apa ya? Udah sementara berkeliaran aja dulu ya. Wala ta'athau, dan janganlah kalian berkeliaran fil ardi, di muka bumi ini, ya, mufsidin, sebagai orang-orang yang membuat kerusakan. Ya, ini hal ya. Hal itu menerangkan keadaan mereka. Jadi sebagai orang-orang yang membuat kerusakan. Jangan bikin maksiat, sudah dikasih kenikmatan luar biasa oleh Allah. Ya, kenikmatan itu menimbulkan energi, menimbulkan tenaganya jangan dipakai untuk maksiat. Maka ada Allah mengkritik, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Di surah apa tuh? Surah apa itu? Surah Al-Waqi'ah, ya. Wa taj'aluna rizqakum annakum afa bihadzal hadithi antum mudhinun. Apakah terhadap kata-kata Al-Quran ini kalian masih mau main-main? Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, dan kalian menjadikan rezeki kalian bahwasanya kalian itu mendustakan Allah. Yakni kalian dikasih rezeki oleh Allah, terus kalian jadikan rezeki itu untuk perbuatan yang kufur. Dikasih rezeki oleh Allah, tapi rezeki itu kalian gunakan untuk sebuah kemaksiatan, untuk sebuah kekufuran, untuk mendustakan Al-Quran. Allah kasih rezeki itu kalian gunakan untuk durhaka kepada Allah. Ah, itu. Ya, ini Allah kasih rezeki luar biasa kepada mereka ya. Luar biasa, makanan, minuman. Ya, sudah 3 macam tuh, manna, salwa, dan air. Airnya tidak sama dengan aqua. Aqua sudah dikasih macam-macam, sudah melalui proses yang katanya ya, kalau tahu pasti nggak suka dengan air aqua. Baik. Oh, sudah jam 2:30 Bu Nini. Halo, udah ayat 60. Alhamdulillah rabbil alamin. Waktunya pas banget. Iya, pas. Alhamdulillah. Ada yang mau bertanya enggak? Sebelum ditutup. Before we close it.
Biasanya mau tanya Pak Hendro tuh, pertanyaannya susah-susah. Endro. Pak Endro, ayo dong, tanya dong yang agak susah dikit. Dia udah tanya di awal dia. Nah, kalau tanya itu nggak nunggu di komando ya. Tanya-tanya aja Pak Hendro. Langsung aja dia. Siapa lagi ya? Oke. Sudah tidak ada pertanyaan. Udah biar mereka mau pada tidur. Kita nggak bisa tidur, jam 4 lanjut lagi. Baik, sampai di sini dulu ya. Yang angkatan pemula sudah tidak bisa dibilang pemula lagi nih, sudah lanjut ini, ya Tat ya. Sudah pantas bergabung dengan angkatan lanjutan juga. Jadi silakan bergabung di jam 4 nanti. Silakan kita bersaing dengan peserta lanjutan. Baik, kita sudahi yang sekarang kajiannya untuk bergabung ke yang berikutnya. Dan kita baca alhamdulillah dengan kafaratul majelis. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Makasih Pak Guru, makasih. Makasih Pak Ustadz, makasih Bini. Jadi Syekh Yahya ada tadi? Kita setia. Setia menyimak, setia dong. Ana bahattu anka. Ada majidka. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak disautin, Ustaz. Kenapa? Ibu Umu? Tuh tadi di Teh Umu? tanyain sama Ustaz. Iya, Syekh.